Jelambar, oh Jelambar, tempat kita tinggal dan bersyukur, bersama kita bangun. Intips pola makan sehat Lurah Jelambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jelambar yang saya hormati, hasil survei nasional menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia masih memiliki pola makan yang kurang sehat. Konsumsi sayur dan buah masih rendah, sementara makanan tinggi gula, garam, dan lemak justru semakin sering dikonsumsi. Kondisi ini juga terlihat di wilayah kita. Survei kecil yang dilakukan di Kelurahan Jelambar memperlihatkan bahwa sebagian warga masih melewatkan sarapan, sering mengonsumsi makanan cepat saji, dan kurang memperhatikan asupan gizi seimbang. Melihat kenyataan tersebut, Lurah Jelambar Bapak Pradista mengajak seluruh warga untuk bersama-sama memperbaiki pola makan demi kesehatan jangka panjang. Mulailah dari langkah sederhana. Kurangi minuman manis, perbanyak sayur dan buah, pilih lauk yang lebih sehat, dan biasakan minum air putih 8 gelas sehari. Karena perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan keluarga kita. Mari wujudkan Jelambar sebagai wilayah yang lebih sehat, produktif, dan berdaya. Terima kasih. Yuk simak penjelasan Dr. Diani Adrina, spesialis gizi dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Bagaimana mengatur porsi makan yang sehat? Bagaimana mengatur pola makan agar tidak berlebihan? Kita kembali kepada jadwal pola makan sehat, yaitu 3 kali makan utama meliputi makan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan di antara makan utama tadi. Tentunya dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makan dan minum apa saja yang perlu dibatasi? Tubuh mempunyai irama kerjanya sendiri sehingga perlu adaptasi kembali, maka batasilah asupan makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula seperti kue-kue, jenis-jenis seperti kue lapis legit, tape uli, manisan buah, sirup, soda, dan lainnya. Penyakit yang timbul saat konsumsi makanan berlebihan. Mengkonsumsi makanan berlebihan tidak baik bagi tubuh. Hal ini disebabkan oleh karena organ-organ pencernaan kita mempunyai takaran enzimnya masing-masing untuk pencerna zat gizi yang berbeda-beda. Contoh yang terjadi adalah peningkatan asam lambung pada konsumsi makanan yang tinggi lemak dan tinggi gas. Gak apa-apa, ibu lagi gak apa-apa dah, gak apa-apa lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu, silakan gak apa-apa, ibu lagi gak apa-apa, Bu. Ketua RT harus kasih semangat. Mungkin yang lain malu-malu, gak apa-apa, Bu. Oke, Bu, silakan. Intinya kita semakin tua harus banyak memperkuat otot supaya kerjanya tulang itu dapat bekerja dengan baik, supaya gerakan jantung kita juga dapat bergerak dengan lancar. Bila mana pembentukan otot itu dapat dibentuk
dengan mengangkat beban atau membentuk supaya otot kita kuat dan tulang itu juga kuat sehingga kita masa tuanya juga kuat untuk berjalan. Betul. Udah. Tadi ke masjid kan? Luar biasa. Halo guys, kali ini kita bersama Ibu siapa Bu? Ibu Ningsi, Ibu Ningsi, Ketua RT 12 RW RT RT 12. K12 RW 11 ya Ji ya? Iya. Iya, Kelurahan Jelanggar ya. Ibu kemarin mengikuti pola sosialisasi pola hidup sehat dari Pak Lurah ya Bu? Mengikuti Pak dari awal sampai akhir. Berapa jam tuh Bu? Kira-kira kurang lebih hampir 2,5 jam. Oh, 2 jam itu. Hmm. Bagaimana tentang penjelasan Pak Lurah mengenai pola hidup sehat kepada warga masyarakat? Bagaimana Bu? Kalau menurut pendapat saya, memang selama ini baru Pak Pradista yang mengadakan seminar, ya istilahnya sosialisasi pola makan sehat. Dan saya yakin serta percaya karena kebetulan sekali Bapak Lurah itu pernah mengalami diabetes. Ya memang insulin itu atau gula itu di dalam usia yang sudah tua begini kita memang perlu menghindari ya Pak. Seperti yang Bapak bilang, protein harus ada, kalori harus ada, nah karbohidrat juga harus ada. Ya mungkin juga lemak sekali-sekali boleh, tapi bukan berarti harus makan lemak-lemak yang enak-enak. Dan kita juga harus menghindarkan daging merah ya. Daging merah seperti tadi, ayam tanpa kulit, terutama dada. Itu sangat berarti sekali buat kita. Karena itu tidak ada lemaknya, ya kan? Tapi ada protein yang tinggi, ada yang bisa dicerna oleh tubuh kita, sehingga pankreas itulah jadi tempat wadah untuk insulin kita. Ada sebagian sudah tidak tercerna, memang ada lemak, tapi tidak membentuk perut kita menjadi buncit, ya kan? Benar kan Pak? Tidak menjadi bentuk perut kita buncit atau kita susah bergerak gitu. Nah, dengan usia yang seperti ini Pak, saya berterima kasih sekali loh, Bapak udah memberikan satu sosialisasi pola makan sehat. Oh ini aja Bu, mau apa tuh namanya, mau mengimplementasikan yang saya dapatkan dari itu kepada masyarakat Kelurahan Jelanggar supaya masyarakat Kelurahan Jelanggar juga ada sehat. Amin. Iya Pak, kami juga setelah mendengar itu, saya pribadi khususnya, saya udah di situ juga berkeinginan untuk tetap hidup sehat, berkumpul sama anak, mantu, cucu. Olahraga gimana Bu, olahraga Bu? Saya untuk olahraga angkat beban, Iya. itu kayaknya usia saya udah rendah ya Pak. Jadi saya biasa jalan dari rumah dan kemana-mana saya selalu menggunakan kendaraan umum, busway, KRL maupun LRT. Karena itu juga memacu kita supaya untuk turun naik tangga ya Pak. Iya Bu. Ya Yang kan? gerak ya Bu. Ada gerak supaya otot kita tetap terjaga. Betul Bu. Siap. Betul kan Pak? Terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu. Terima kasih banyak Pak Lurah, Pak. Selalu juga mengayomi warga Kelurahan Jelanggar. Baik Bu. Ya. Bu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Bu. Ya. Bu. Jelambar, oh Jelambar, tempat kita